Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destrianti dengan NIM 210207502001. Nah, di sini saya akan membawakan kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis penanaman tanaman buah. Nah, sebelum memasuki pembahasan materi, ada yang bisa bantu saya menjelaskan apa sih yang Anda ketahui mengenai penanaman tanaman buah semusim? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, dipersilakan. Nah, betul sekali yang dikatakan teman-temannya. Tanaman buah semusim juga disebut dengan istilah agrobotani, di mana bagi tumbuhan yang dapat dipanen hasilnya dalam satu musim tanaman. Dalam artian, tumbuhan menyelesaikan seluruh siklus-siklusnya dalam rentang setahun. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi, yaitu melaksanakan penanaman tanaman buah. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pemilihan bibit. Untuk mengelola agribisnis buah semusim diperlukan bibit yang benar-benar baik dan bermutu, yaitu bibit segar, daun tidak rontok, batang utuh, serta bebas hama penyakit. Untuk memperoleh tanaman tersebut, maka sebelum melakukan penanaman perlu dilakukan pemilihan bibit terlebih dahulu. Nah, adapun kriteria bibit yang baik dan siap dipindahkan, yang pertama yaitu pertumbuhannya sehat, yang kedua calon batangnya lurus dan tidak patah, yang ketiga berdaun antara 2-3 helai, yang keempat struktur perakaranya baik, yang kelima umur bibit antara 10-14 hari sesudah semai. Kemudian yang kedua yaitu pengangkutan dan penempatan bibit. Nah, metode pengangkutan bibit yang sering dilakukan petani pada umumnya adalah dengan cara dipikul atau digotong. Namun, pengangkutan bibit untuk jarak tempuh yang jauh umumnya menggunakan kendaraan truk atau mobil bak mini, seperti pada gambar yang di samping. Adapun metode alternatif biasanya dengan pengiriman bibit jarak jauh dan dalam jumlah yang besar adalah dengan menggunakan rak. Namun sedangkan untuk jarak dekat biasanya menggunakan nampan-nampan kecil. Biasanya disesuaikan dengan kondisi bibit. Nah, yang ketiga yaitu pengaturan jarak tanam. Jarak tanam yang umumnya digunakan adalah sistem tunggal 80-100 cm kali 300 cm atau satu baris tanaman. Untuk sistem gandanya 80-100 kali 6-7 meter atau 2 baris tanaman. Untuk penanaman dengan turus atau para jarak antara lubang tanaman 65-70 cm. Apabila penanaman satu baris di tengah dan 75-80 cm. Apabila penanaman satu baris di tengah dan 75-80 cm. Apabila penanaman dua baris secara zigzag. Yang keempat yaitu waktu tanam. Waktu penanaman ditentukan berdasarkan keadaan cuaca. Waktu penanaman yang baik adalah di pagi hari dan sore hari. Apabila penanaman dilakukan pada pagi hari, bibit diberi penutup dari pelapa pisang. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan untuk menjaga tanaman tidak terlalu panas terkena sinar matahari. Ketersediaan air dan keadaan cuaca sangat menentukan waktu tanam yang tepat, karena hal ini akan menentukan mati hidupnya suatu tanaman setelah ditanam. Sebelum bibit ditanam harus disiram terlebih dahulu. Mengapa demikian? Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi plasmolisa. Yang kelima yaitu pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dibuat sesuai dengan jarak tanam yang ditentukan. Pembuatan lubang tanam yang menggunakan mulsa plastik setelah dilakukan pelubangan area penanaman disiram secara massal supaya tanah siap ditanam bibit sampai mengenai areal sekitar 3/4 tinggi bedengan. Kemudian tanah bagian bawahnya diambil agar
agar terbentuk lubang tanaman yang besarnya sesuai dengan besar media. Tumbuhan bibit yang digunakan siap sebelum penggalian lubang tanaman terlebih dahulu. Dilakukan penyiraman pada areal penanaman. Nah, yang terakhir yaitu cara menanam bibit. Bibit yang akan ditanam diseleksi terlebih dahulu agar bibit yang dihasilkan benar-benar bibit yang sehat, bebas dari hama dan penyakit. Kemudian langsung dibawa ke lahan. Nah, cara penanaman untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar yang pertama. Dapat dilihat bibit sebelum itu bibit di bawah ke lahan. Kemudian media bibit dipadatkan lebih dulu agar tidak pecah. Yang ketiga, bibit batang dijepit antara jari telunjuk dan jari tengah, kemudian dibalik dan dilepaskan dari polybagnya. Yang keempat, media sudah terlepas dari plastik polybagnya, kemudian bibit ditanam ke dalam lubang tanam. Kemudian dapat dilihat gambar yang kedua yaitu hasil penanaman bibit semangka. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah tidak ada, saya akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillah, wassalamualaikum